Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah intermediary business management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Intermediary Business Management. Kuliah ke-8 Intermediary Business di bidang manajemen sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia. Kendala terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi globalisasi adalah terbatasnya SDM dan bukan terbatasnya modal. Ini menurut Robert J. Eaton dalam Chrysler Corporation. Bila Anda memperhatikan sumber-sumber keunggulan kompetitif yang dapat diperbaharui selama dekade terakhir, satu-satunya yang bertahan adalah mutu manusia yang bekerja untuk Anda. Jim Aleph dalam First Chicago Corporation. Mengapa sumber daya manusia penting? 1. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dan kemampuan menghadapi tantangan internal dan eksternal organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan manajer SDM dalam mengelola SDM secara tepat dan benar. Dalam pelaksanaan manajemen SDM sehari-hari sering menghadapi masalah, di antaranya A. Terjadi perubahan lingkungan SDM, keragaman angkatan kerja, meningkatnya ilmu dan teknologi, dan globalisasi, serta perubahan sistem ketenaga kerjaan dan jabatan. B. Memperkerjakan orang yang tidak cocok dengan pekerjaan. C. Banyak pekerjaan yang pelaksanaannya salah atau tidak sesuai prosedur dan lain-lain. D. Mengalami turnover pemindahan karyawan yang tinggi. E. Menemukan SDM kita tidak melakukan pekerjaan yang terbaik. F. Perusahaan atau institusi diajukan ke pengadilan karena tindak diskriminasi. G. Memiliki karyawan yang merasa bahwa sistem penggajian tidak adil. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ini menurut Filippo tahun 1989. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, dan penggunaan serta pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Friends dalam buku Sukijo tahun 1991. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya
untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. SDM di era digitalisasi. Teknologi digital yang berkembang sangat pesat telah merubah peran manusia dalam bekerja. Kehadiran robot dalam pekerjaan rutin dan atau berisiko tinggi menjadi solusi yang sangat tepat untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kerja, meningkatkan efisiensi biaya, serta mengurangi risiko insiden di lokasi-lokasi kerja berbahaya. Kehadiran software aplikasi telah menciptakan transaksi antara manusia dengan mesin yang bersifat online, sehingga mengurangi tenaga kerja manusia. Petugas pintu jalan tol telah digantikan oleh gerbang elektronik. Pekerja di mal dan departemen store telah berkurang karena mal dan departemen store banyak yang tutup sebab masyarakat beralih bertransaksi dengan online. Di bidang perkantoran, pekerjaan yang bersifat administratif semakin berkurang. Misalnya fungsi sekretaris, administrasi keuangan, dan SDM sudah digantikan oleh aplikasi dan mesin atau di-outsourcing ke perusahaan lain. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi SDM bangsa Indonesia yang saat ini masih bekerja secara padat karya. Ke depan akan muncul sejumlah pekerjaan baru, dan sebaliknya, sejumlah pekerjaan yang ada saat ini akan hilang dan lenyap. Namun sebaliknya, terdapat sejumlah pekerjaan baru yang muncul sehubungan dengan aplikasi teknologi digital. Misalnya pengemudi ojek online, pengembangan software aplikasi, data analitik, pembuatan animasi konten YouTube, transaksi penjualan online atau e-commerce, event organizer, dan lain-lain. Kita lihat perkembangan teknologi digital. Teknologi digital berkembang sangat dahsyat. Dalam 10 tahun terakhir ini, berbagai teknologi yang dihasilkan akan merubah peradaban dunia. Di antaranya teknologi komunikasi, 4G atau 5G, smartphone, Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, augmented reality, virtual reality, 3D printing, robot, electrical vehicle, dan autonomous vehicle. Pergeseran peran SDM, pengembangan teknologi digital dan aplikasinya sangat tergantung kepada kesiapan SDM. Kesiapan SDM dalam memenuhi tuntutan pekerjaan harus diantisipasi pemerintah dan pelaku usaha. Dengan adanya mekanisme pekerjaan, manusia harus berbagi pekerjaan dengan robot. Robot akan bekerja untuk hal-hal yang bersifat mekanik. Software aplikasi
akan menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin dan mengolah data menjadi informasi. Manusia bekerja untuk hal-hal yang bersifat strategis, antara lain merancang dan mengawasi pekerjaan robot dan aplikasi, menciptakan inovasi atau metode kerja baru, serta mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas dan perasaan. Setiap individu dituntut untuk mampu beradaptasi, yakni dengan mengembangkan kompetensinya. Hal ini berupa kompetensi teknik atau technical skill dan non-teknik soft skill. Technical skill dan soft skill. Technical skill diperoleh melalui pendidikan, vocation, pelatihan, dan program sertifikasi teknis. Namun yang sering ketinggalan adalah pengembangan soft skill yang sangat terbatas diajarkan dan dilatih di perguruan tinggi. Kebutuhan akan soft skill. Sebagai lulusan perguruan tinggi atau sekolah menengah kejuruan, apakah Anda akan menjadi entrepreneur yang membangun usaha startup, atau menjadi pengusaha muda, atau menjadi karyawan perusahaan? Semuanya membutuhkan kompetensi soft skill di samping technical skill. Soft skill yang dibutuhkan dalam era digitalisasi antara lain adalah agility, self-learning, leadership, dan collaboration. SDM adalah aset perusahaan. SDM perusahaan merupakan faktor utama yang harus dikembangkan karena SDM merupakan faktor pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, atau SDM merupakan competitive advantage dari sebuah perusahaan. SDM merupakan aset perusahaan yang akan mengembangkan perusahaan ke depan. Namun SDM dapat pula menjadi beban perusahaan apabila karyawan tersebut tidak memberikan performansi kerja yang sebanding dengan gaji atau remunerasi yang diterimanya. Fungsi manajemen SDM. Manajemen SDM suatu perusahaan harus tanggap dan proaktif dalam membina dan mengembangkan potensi karyawan. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan atasan langsung karyawan tersebut. Keterikatan karyawan terhadap perusahaan atau employee engagement yang tinggi merupakan harapan dari pimpinan perusahaan dan dari karyawan itu sendiri. Pendidikan dan latihan. Untuk itu perlu dilakukan coaching dan mentoring terhadap karyawan secara berkesinambungan untuk membicarakan performansi, motivasi, hambatan kerja, harapan masa depan, pengembangan kepemimpinan, dan wawasan masa depan, sehingga karyawan senantiasa termotivasi dan memiliki harapan masa depan yang jelas di perusahaan tersebut. SDM di masa depan. Bisnis digital memerlukan kompetensi teknis yang sangat beragam. Indonesia memerlukan keahlian dalam teknologi 5G, data analitik, content development, programming, e-commerce, customer experience management, business modeling, marketing dan sales, network and IT, dan berbagai ilmu lainnya, termasuk ilmu sosial. Mari kita bangun SDM bangsa Indonesia dengan menggelorakan semangat belajar
dan menguasai digital business teknologi dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah mudah. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Tren sistem rekrutmen di era digitalisasi. Tren di era digitalisasi mengenai perekrutan karyawan baru di setiap perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Orang yang baru lulus dari instansi pendidikan pasti mulai gusar untuk mencari-cari pekerjaan. Sadarkah Anda bahwa negara seperti Indonesia yang memiliki sumber daya manusia atau SDM yang sangat besar dapat meraih keuntungan tambahan dari proses perekrutan karyawan? Metode rekrutmen sudah ada perubahan signifikan dalam proses perekrutan selama beberapa tahun terakhir. Metodologi perekrutan ditetapkan untuk perubahan besar lainnya. Metodologi perekrutan akan mencakup berbagai alat seperti tes penilaian keterampilan online untuk mengevaluasi rasa ingin tahu dan kualitas kerja tim dari SDM. Akan ada penilaian pekerjaan untuk memeriksa kemampuan beradaptasi orang tersebut terhadap kondisi kerja real time. Ragam gender. Keanekaragaman dalam hal gender dan etnis akan menjadi titik utama selama rekrutmen. Perusahaan dijadwalkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kandidat dari setiap gender, termasuk kandidat penyandang cacat. Fokus pada keterampilan teknis. Tahun ini, perekrutan akan lebih terfokus pada keahlian para kandidat daripada sekedar gelar. Ciri-ciri utama dari perekrutan pada tahun 2019 adalah multitasking, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan soft skill adalah beberapa dari sifat-sifatnya. Atas dasar kualitas-kualitas ini, seorang pengusaha dimungkinkan untuk menilai kemampuan beradaptasi setiap orang terhadap dinamika pasar terbaru dan adaptasi perubahan. Perekrutan berbasis industri memperkerjakan mahasiswa di bidang industri seperti perhotelan, perjalanan, e-commerce juga diperkirakan akan meningkat karena ini adalah industri penyedia layanan umum. Era digitalisasi akan menjadi tahun yang mengubah permainan di ruang perekrutan. Sumber kandidat global akan tetap memberikan kepada para perekrut dengan keunggulan kompetitif. Tetapi kunci untuk merekrut bakat yang tepat di era digitalisasi akan jatuh pada penggunaan teknologi dengan cara sebaik mungkin untuk merekrut bakat terbaik. Demikian kuliah kita yang ke-8 pada hari ini. Untuk mata kuliah Intermediary Business Management akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.
Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekali lagi terima kasih.